Bab 355, Pemisahan dan Transaksi. Di jalan kecil yang rimbun dengan tanaman hijau, dua sosok manusia, seorang pria dan seorang wanita, dengan satu di depan yang lain, perlahan-lahan berjalan. Suasana hening menyelimuti mereka berdua. Di langit di atas kepala dua orang, dua sosok juga mengikuti jauh di belakang. Pada saat tertentu, wanita itu, yang berada di depan yang lain, berhenti berjalan. Tangannya yang lembut dengan lembut memutar rambut hitam di depan dahinya. Dengan suara dingin, dia meludahkan beberapa kata dari bibir merahnya yang memikat, "Kalian berdua di atas. Apakah kamu tidak lelah terbang?" Meskipun suaranya tidak terlalu keras, dua sosok manusia di langit berhenti bersamaan beberapa saat kemudian. Mereka bertukar pandang dan hanya bisa perlahan mendarat di pohon besar di belakang Xiaoyan. "Hai tua, apa niatmu sekarang?" "Sampai sekarang, saya belum mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk pil pemulihan spiritual ungu milik Anda." Xiaoyan dengan hati-hati mengambil langkah mundur. Kepalanya menoleh ke arah Hai Bodong saat dia berbicara. Hai Bodong kaget setelah mendengar ini. Dia sedikit mengernyit ketika pandangannya, yang mengandung rasa takut, menyapu Ratu Medusa yang bersandar pada batang pohon, dengan santai bermain-main dengan daun yang jatuh. Dia merenung sejenak dan tersenyum pahit. "Anak kecil, karena kamu telah berhasil meninggalkan Mystic Cloud Sect, kemungkinan kamu tidak perlu aku untuk terus melindungimu mulai sekarang. Adapun, pil pemulihan spiritual ungu, jika Anda dapat mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan di masa depan, Anda dapat membantu saya memperbaikinya dan kemudian menemukan seseorang yang Anda percayai untuk menyerahkannya kepada saya. Untuk selanjutnya, saya kemungkinan akan terus berada di ibu kota." Petik 2. Xiaoyan mengangkat bibirnya dan mengangguk dalam diam. Dia dengan hormat membungkuk ke arah Hai Bodong di pohon dan berkata dengan suara yang dalam, "Hai, terlepas dari apa yang terjadi, aku, Xiaoyan akan mengingat bantuan yang telah kamu berikan padaku hari ini. Di masa depan, jika Hai Tua memiliki hal-hal yang sulit dipecahkan atau perlu mengumpulkan orang-orang, aku kecil akan menggunakan semua kekuatanku untuk membantu Anda jika itu dalam kemampuan saya." Baiklah. Karena seperti ini, maka mari kita berpisah di sini. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, Anda dapat langsung datang ke klan primer di ibu kota. Hai Bodong tersenyum, menganggukkan kepalanya saat dia menjawab. "Iya nih." Petik 2. "Ingat, anak kecil, aku mungkin tidak tahu apa hubunganmu dengan Ratu Medusa, tapi terlepas dari apa yang terjadi, kau harus mengambil pendekatan yang lebih hati-hati saat berurusan dengannya. Kejahatan wanita ini jauh melampaui harapan Anda." Sudut mata Hai Bodong sekali lagi melirik Ratu Medusa di depan mereka. Mulutnya bergerak sedikit dan suara yang begitu lembut sehingga orang tidak bisa mendengar dibungkus oleh Doki dan diam-diam ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk tanpa ada yang memperhatikan. "Selamat tinggal, anak kecil." Hai Bodong sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Dia kemudian melirik Ling Ying di sampingnya dan juga memberinya senyum ramah. Setelah itu, dia mengepakkan sayap di punggungnya dan tiba-tiba menembak ke langit, menghilang di langit biru. Tuan tua ini. Begitu dia mengirim Hai Bodong dengan matanya, Xiaoyan sekali lagi melemparkan pandangannya ke arah Ling Ying yang tersenyum dan berkata dengan hormat. Sesuai perintah saya, misi saya selesai setelah Anda meninggalkan Mystic Cloud Sect. Karena itu, saya juga harus kembali." Ling Ying tersenyum dan mengangkat jempol ke arah Xiaoyan. "Anak kecil, kali ini, kamu telah melakukannya dengan baik. Anda memiliki keberanian." Petik 2. "Pak Tua telah memberi saya terlalu banyak pujian. Aku kecil hanya berani karena ada beberapa dari Anda yang mendukung saya. Kalau tidak peduli seberapa berani saya tidak akan berani bertindak sombong di Mystic Cloud Sect." Xiaoyan tersenyum dan berkata. Ling Xiao tertawa senang ketika dia menjawab, "Anak kecil, karaktermu adalah jenis yang aku sukai. Namun, saya memiliki misi lain untuk diselesaikan dan tidak dapat terus tinggal lebih lama. Saya akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Jika kita bertemu lagi di masa depan, aku yang lama akan mengundangmu untuk minum bersamaku sepuasnya." Petik 2. "Terima kasih banyak." Xiaoyan menyaksikan Ling Ying perlahan bangkit dan mengangguk sambil tersenyum. "Selain itu, karena kita memiliki karakter yang sama, aku akan meninggalkan beberapa kata untukmu." Sepasang sayap Yingling berhenti mendadak. Dia menatap Xiaoyan langsung dan berkata dengan serius, "Benua Doki sangat besar. Anda harus bergegas dan membuat diri Anda lebih kuat. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki hak untuk memilih orang yang Anda cintai." "Baiklah, itu saja yang harus aku katakan. Awas sendiri, Anda akan tahu arti kata-kata saya ini di masa depan." Ling Ying melambaikan tangannya sementara tubuhnya dengan cepat naik ke langit. Didampingi oleh suara angin kencang, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam buram yang dengan cepat menghilang di cakrawala. Semua orang sudah pergi." Petik 2. Xiaoyan berdiri di tempat dan mendesah lembut. Dia segera sedikit mengernyit saat dia melihat Yingling yang telah menghilang ke cakrawala, merasa sedikit tidak yakin tentang kata-kata yang ditinggalkan pihak lain. "Baiklah, kamu seharusnya sudah selesai mengucapkan selamat tinggal, bukan?" Sementara Xiaoyan menatap bodoh ke ruang angkasa, sebuah suara yang mematikan menariknya kembali dari pikirannya yang tidak ada. Xiaoyan membalikkan tubuhnya dan menyaksikan Ratu Medusa, yang menggunakan sepasang matanya yang indah untuk menatapnya. Dia menarik di sudut mulutnya dan mengungkapkan senyum yang agak jelek ketika dia berkata dengan canggung, "Itu, Yang Mulia, mengapa kamu tidak berubah kembali?" "Berubah kembali?" Ratu Medusa mengangkat alisnya saat dia menatap Xiaoyan dengan setengah tersenyum. "Siapa bilang aku akan berubah kembali? Jangan bilang padaku bahwa kamu telah benar-benar berasimilasi dengan roh Heaven Swallowing Python." Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Tinju di lengan bajunya tiba-tiba menegang. Ratu Medusa dengan lemah melirik Xiaoyan. Perubahan kecil tubuhnya tidak bisa menghindarinya. Dia menegakkan tubuhnya dan meregangkan pergelangan tangannya yang malas. Kurva memikatnya sangat menusuk mata. Namun, Xiaoyan saat ini tidak berani meninggalkan pandangannya pada titik-titik itu dengan sombong. Selama dia membuat langkah tidak pantas sedikitpun di depan orang ini yang ditakuti bahkan oleh orang kuat seperti Yun San, pihak lain bisa langsung mengambil nyawanya. Sebagai harga untuk menyelamatkanmu, bocah kecil itu tidak akan bisa muncul selama 3 hari. Senyum tipis hadir di bibir Ratu Medusa. Jelas, dia sangat puas dengan pertukaran mereka kali ini.
Oh, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia memutar matanya dan tersenyum ketika berkata, kalau begitu, apakah Ratu Medusa berencana menggunakan bentuk manusia untuk mengikutiku berkeliling selama 3 hari ini? Jangan memikirkan hal-hal lucu. Itu akan menyebabkan Anda kehilangan hidup Anda. Ratu Medusa menggerakkan kakinya, membawa angin harum unik yang menyebabkan api naik di perut orang-orang. Dia tiba di depan Xiao Yan. Namun, sikapnya yang tersenyum itu menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan menjadi kaku. Tangan seputih salju tiba-tiba menjulur di depan Xiao Yan. Tangan kecil yang halus, lembut, dan halus itu memberi orang dorongan untuk menggigitnya. Berikan benda itu padaku, Ratu Medusa berkata dengan lembut dan lembut. Apa? Wajah Xiao Yan bingung tentang ini. Formula obat untuk Towing Spirit Pill. Ratu Medusa perlahan dan santai membebaskan Xiao Yan dari ketidaktahuannya. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Xiao Yan segera tersenyum pahit dan menghela nafas. Tangannya dengan lembut mengetuk cincin penyimpanannya dan formula obat untuk Towing Spirit Pill yang telah dia habiskan dengan upaya yang luar biasa untuk mendapatkan dengan mudah diserahkan ke tangan pihak lain dengan cara ini. Tangan lembut Ratu Medusa memegang formula obat untuk Towing Spirit Pill. Untuk pertama kalinya, emosi yang menyarankan dia tidak bisa menunggu muncul di wajah Ratu Medusa yang menyihir. Tangannya membuka formula obat dan matanya yang indah membaca secara detail efek dari pil roh pencairan yang telah direkam di atasnya. Beberapa saat kemudian, dia menghembuskan napas panjang. Dia melipat formula obat, melambaikan jarinya yang lembut dan formula obat mulai berputar dengan tangkas di atas tangannya. Xiao Yan bergumam dalam hatinya ketika dia melihat Ratu Medusa yang turun ke dalam keheningan. Dia juga hanya bisa tetap diam. Xiao Yan bergumam dalam hatinya ketika dia melihat Ratu Medusa yang turun ke dalam keheningan. Dia juga hanya bisa tetap diam. Gulir obat berputar tiba-tiba memukul lembut di tangannya. Ratu Medusa mengangkat sepasang mata cantik yang menyihir itu, yang menyebabkan orang tanpa sengaja terobsesi dengan mereka. Dia menatap Xiao Yan dan melambaikan formula obat di tangannya padanya. Dia bertanya, kamu seharusnya sudah melihatnya, kan? Iya nih, Xiao Yan dengan jujur mengangguk. Bisakah kamu memperbaikinya? Ratu Medusa bertanya dengan lembut. Pada saat ini, Xiao Yan bisa merasakan bahwa pernapasan former itu dengan cepat telah tergesa-gesa. Aku hanya seorang alkemis yang bahkan tidak berada di tingkat keempat. Pil pencairan roh, ini adalah pil obat tingkat 6. Xiao Yan tersenyum pahit dan merentangkan tangannya. Namun, sebelum kata-katanya jatuh, dia diinterupsi oleh tawa dingin dari sisi yang berlawanan. Meskipun rohku telah ditekan oleh Heaven Swallowing Python, aku samar-samar menyadari beberapa hal tentangmu. Saat itu, bukankah pil obat yang Anda berikan pada Hai Bodong untuk memecahkan segel yang telah saya tempatkan juga dari tingkat ke-6? Saya mungkin tidak yakin mengapa kadang-kadang kekuatan Anda tidak selaras dengan sebelumnya. Saya jelas tahu bahwa Anda dapat memperbaiki pil obat 6 tingkat. Jika Anda dapat memperbaiki pil obat tingkat 6, Anda memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Jika Anda benar-benar tidak bisa, saya tidak keberatan di tempat ini. Tangan Ratu Medusa dengan lembut memotong leher Xiao Yan. Yang terakhir segera merasakan lehernya menjadi dingin dan dia buru-buru menyentuhnya. Dia terkejut menyadari bahwa tetes darah merah segar benar-benar muncul di lehernya. Apa yang dikatakan Hai Tua itu benar. Wanita ini sangat kejam. Xiao Yan menelan seteguk air liur saat dia diam-diam mengutuk hatinya. Setelah merenung sejenak, dia tidak lagi menyembunyikan informasi itu. Dia menatap langsung pada Ratu Medusa. Baiklah, aku bisa membantumu memperbaiki pil semangat pencairan. Tapi manfaat apa yang bisa saya dapatkan? Manfaatnya, saya bisa melupakan masalah Anda menyinggung saya sebelumnya. Ratu Medusa berkata dengan lemah. Kalau begitu, kamu bisa menemukan orang lain untuk memperbaikinya. Saya tidak tertarik. Sudut mulut Xiao Yan meringkuk setelah mendengar ini saat dia dengan dingin tertawa. Mata indah Ratu Medusa sedikit menyipit. Niat membunuh yang sedingin es perlahan menyelimutinya. Sebuah energi 7 warna tiba-tiba muncul dari tangannya yang halus seperti gelombang air. Dia menyaksikan gelombang seperti air 7 warna dan dengan lembut bertanya sambil tersenyum, apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mendiskusikan persyaratan dengan saya? Jika kamu benar-benar membunuhku, aku takut bahwa roh, surga menelan Python, juga akan langsung meluncurkan serangan balik, bukan? Xiao Yan mundur selangkah. Api berwarna hijau diam-diam muncul di tangannya yang ditutupi lengan bajunya. Niat membunuh yang menyelimuti Ratu Medusa tiba-tiba menjadi lamban. Dia mengerutkan alisnya sedikit dan berkata, kamu memang cukup pintar untuk benar-benar tahu bagaimana mengandalkan hubunganmu dengan Heaven Swallowing Python untuk menekanku. Petik 2. Melihat ini, Xiao Yan menghela nafas lega. Dari kelihatannya, surga menelan Python masih digunakan untuk menekan Ratu Medusa. Niat membunuh yang menyelimuti Ratu Medusa tiba-tiba menjadi lamban. Dia mengerutkan alisnya sedikit dan berkata, kamu memang cukup pintar untuk benar-benar tahu bagaimana mengandalkan hubunganmu dengan Heaven Swallowing Python untuk menekanku. Petik 2. Melihat ini, Xiao Yan menghela nafas lega. Dari kelihatannya, surga menelan Python masih digunakan untuk menekan Ratu Medusa. Aku bukan seseorang yang akan memeras uang boros dari orang lain. Namun, upaya yang mulia untuk memanfaatkan serigala putih dengan tangan kosong tidak baik. Memperbaiki pil obat tingkat 6 adalah hal yang sangat menyusahkan dan melelahkan. Namun, Anda ingin saya berusaha keras untuk memperbaikinya hanya dengan menyebutkan secara santai dari Anda. Di mana Anda dapat menemukan hal yang begitu baik di dunia ini? Tidakkah kamu setuju, Ratu Medusa? Xiao Yan terlihat agak tak berdaya saat dia berbicara. Manfaatkan serigala putih dengan tangan kosong, untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu tanpa imbalan yang sesuai. Berhentilah memberiku lidahmu yang fasih ini. Katakan saja kondisi Anda, Ratu Medusa berkata dengan lemah. Sekarang Hai Bodong dan Pak Ling Ying sudah pergi, tiba-tiba aku tidak lagi merasa aman. Xiao Yan menggosok kepalanya dan tertawa dengan canggung, selama Ratu Medusa bersedia berjanji untuk melindungi saya kecil selama 3 tahun, saya akan membantu Anda memperbaiki pil roh pencairan, tidak peduli apa. Petik 2. Tes, melindungimu selama 3 tahun. Senyum segera muncul di wajah cantik Ratu Medusa. Tangannya dengan lembut diletakkan di pundak Xiao Yan.
Senyumnya sangat mengharukan. Dalam hal ini, bukankah lebih baik mengambil risiko ditindas oleh Heaven Swallowing Python dan membunuhmu sekarang? Dengan kata lain, tidak ada yang perlu dibicarakan. Xiao Yan menarik bahunya ke belakang dan melebarkan tangannya. Baiklah, kamu bisa melupakan pikiran tidak realistis itu. Saya tidak sebodoh Hai Bodong. Saya akan memberi Anda waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun ini, aku tidak akan menjadi pejuangmu. Saya hanya akan keluar dan membantu Anda menyingkirkan masalah hanya ketika Anda berada dalam situasi di mana Anda akan mati. Di waktu lain, saya mungkin mengambil tindakan jika suasana hati saya baik. Tentu saja, jika Anda tidak dapat mengambil pil semangat pencairan dalam waktu 1 tahun ini, jangan salahkan saya karena kejam. Ini adalah kondisi saya. Anda setuju atau tidak? Ratu Medusa berkata dengan agak tidak sabar. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia akhirnya mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian untuk melihat wajah cantik Ratu Medusa yang sudah berisi sedikit niat membunuh dingin. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. Baik, petik 2. Mendengar ini, niat membunuh pada wajah cantik Ratu Medusa segera berubah menjadi senyum lembut yang memikat. Babak 356, perjalanan kembali ke rumah. Saat Xiao Yan menatap Ratu Medusa yang telah menarik niat membunuh wanita itu hanya dalam sekejap, dia hanya bisa tertawa pahit. Wanita ini memang tidak hanya mengandalkan reputasinya untuk menyebabkan begitu banyak orang kuat di Kekaisaran Jiama sangat takut padanya. Di mana Anda berencana untuk pergi selanjutnya? Ratu Medusa mengembalikan formula pil pencairan roh kepada Xiao Yan dan secara acak bertanya. Xiao Yan hati-hati menerima formula obat. Dia merenung sejenak sebelum berkata, saya pikir saya akan melakukan perjalanan kembali ke Wutan City terlebih dahulu. Setelah itu, saya mungkin harus meninggalkan Kekaisaran Jiama untuk jangka waktu tertentu. Petik 2. Meninggalkan Kekaisaran Jiama, ya. Ratu Medusa sedikit mengerutkan kening setelah mendengar ini sebelum segera mengangguk sedikit. Dia dengan malas berkata, terserah kamu. Bagaimanapun, beberapa pemimpin dalam ras Snake People sementara dapat mengambil alih dalam ketidakhadiran saya. Sampai Anda memperbaiki pil pencairan roh, saya akan terus mengikuti Anda. Petik 2. Xiao Yan menghela napas lega setelah melihat bahwa dia tidak menentang rencananya. Tangannya dengan lembut menepuk penggaris hitam besar di punggungnya dan tersenyum ketika dia berkata, karena seperti ini, mari kita pergi. Petik 2. Masalah dengan Mystic Cloud Sekte sudah berakhir. Arus Anda seharusnya tidak terburu-buru untuk beberapa waktu, bukan? Ketika kami melewati beberapa kota besar selama perjalanan kembali ke kota Wutan, bantu saya mencari ramuan obat yang diperlukan untuk menyaring pil roh pencairan. Ratu Medusa berkata dengan lemah. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia sedang membahas cara itu, namun nadanya tidak memungkinkan Xiao Yan keberatan dengan saran itu. Sehubungan dengan ini, Xiao Yan hanya bisa mengangguk tanpa daya. Matanya memandangi wajah Ratu Medusa yang mempesona dan mempesona itu sebelum mengangkat bahu dan berkata, aku menyarankan agar kamu menutupi wajahmu saat memasuki kota. Kalau tidak, akan ada beberapa masalah yang tidak perlu yang akan menyebabkan sakit kepala. Petik 2. Ratu Medusa mengangguk sedikit. Dia berbalik dan perlahan-lahan berjalan di sepanjang jalan kecil di dalam hutan lebat. Xiao Yan mengangkat bahu saat menatap sosok melengkung dan menarik. Dia menoleh dan pandangannya bergeser ke tepi pandangannya, di mana tangga batu berwarna hijau sebagian terlihat. Pandangannya perlahan bergerak ke atas dan akhirnya berhenti di puncak gunung yang diselimuti oleh kabut. Setelah terdiam sesaat, dia menghela nafas dengan lembut. Perjanjian ini yang telah membelenggu dia selama 3 tahun akhirnya selesai. Saat target 3 tahun yang membuatnya berusaha dan berjuang memudar, hatinya tiba-tiba terasa agak kosong. Namun, kerugian ini tidak berlangsung lama. Senyum elegan seorang wanita muda tiba-tiba muncul di benaknya yang menyebabkan senyum hangat muncul di wajahnya. Sun Er, apakah kamu hidup dengan baik di sana? Tunggu saya, Xiao Yan bergumam dengan lembut. Sekelompok panas naik di hatinya ketika dia memikirkan wanita muda yang belum pernah dilihatnya selama hampir 2 tahun. Xiao Yan berbalik, tatapannya melirik sosok bergerak yang sudah berjalan keluar dari hutan lebat. Sambil tersenyum, dia buru-buru mengejarnya. Xiao Yan tidak kembali ke ibu kota setelah meninggalkan Mystic Cloud Mountain. Sebagai gantinya, dia dan Ratu Medusa mengubah arah mereka dan terbang menuju kota Wutan. Jarak antara ibu kota dan kota Wutan hampir setengah kekaisaran jauhnya. Bahkan dengan kecepatan terbang Xiao Yan dan Ratu Medusa, untuk menempuh jarak yang sangat jauh ini membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 hari. Selain itu, karena permintaan Ratu Medusa, Xiao Yan harus berhenti setiap kali mereka melewati kota-kota besar dan menunggu rumah lelang dan pameran dagang dibuka. Sebagai hasil dari semua ini, waktu yang mereka ambil untuk perjalanan mereka sangat meningkat. Sangat beruntung bahwa perjanjian 3 tahun saat ini telah berakhir, dan bahwa Xiao Yan telah lolos dari kehidupan di masa lalu di mana ia harus memeras semua waktu yang dimilikinya. Sepanjang jalan, dia tidak memiliki kendala atau beban di hatinya. Dia bergoyang santai, tampil sangat santai. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menikmati kehidupan yang santai setelah dimulainya perjanjian 3 tahun. Selama 3 hari ia bergegas pulang, mereka berdua mungkin telah tinggal di beberapa kota besar selama beberapa waktu, tetapi Ratu Medusa agak kecewa karena mereka bahkan tidak menemukan salah satu bahan obat unik yang diperlukan untuk menyaring Towing Spirit Pill. Dia juga tidak berdaya dalam hal ini. Lagi pula, jika sangat mudah untuk menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyuling pil obat tingkat 6, nilainya juga tidak akan terlalu mahal. Mereka berdua berjalan dan berhenti di sepanjang jalan, seperti kuda berjalan mengamati bunga-bunga. Namun, Xiao Yan agak terkejut bahwa Ratu Medusa masih belum berubah kembali menjadi bentuk Heaven Swallowing Python, meskipun sudah 3 hari, yang dia katakan, sudah berakhir. Berkenaan dengan ini, dia menjelaskan bahwa dia telah secara pribadi berdiskusi dengan roh Heaven Swallowing Python, dan dengan demikian menunda waktu dia akan berubah kembali. Xiao Yan mungkin merasa agak heran dengan penjelasan ini, tapi dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak berubah kembali, apakah dia memiliki kemampuan untuk memaksanya melakukannya? Ketika waktu itu tiba, sebuah tamparan akan datang berayun. Muntah darah dan cedera serius akan menjadi masalah kecil saat itu. Seiring waktu berlalu dengan tenang, Xiao Yan dan Ratu Medusa semakin dekat dengan wilayah kota Wutan. Karena mereka tertunda dengan mencari bahan obat, hampir 5 hari telah digunakan untuk apa yang awalnya hanya perjalanan 2 atau 3 hari.
Heian City, sebuah kota besar di provinsi utara Kekaisaran Jiama. Dari sini, tidak jauh dari kota Wutan. Dengan kecepatan Xiaoyan dan Ratu Medusa, mereka seharusnya bisa mencapainya dalam waktu setengah hari. Karena kota ini terkenal dengan bahan obat di wilayah utara, Ratu Medusa dengan cepat mendarat tanpa meminta pendapat Xiaoyan. Di pinggiran kota, dia menggunakan benang hijau tipis untuk menutupi wajahnya sebelum dia berjalan dengan megah menuju kota Heian. Di belakangnya, Xiaoyan hanya bisa, dengan sikap pasrah, menahan keinginannya untuk pulang, dan tanpa daya mengikuti di belakangnya. Keduanya berjalan ke kota. Selama waktu itu, tidak ada yang datang untuk menghentikan mereka. Meskipun mata para prajurit yang menjaga kota tanpa sadar dan berulang kali menyapu tubuh Ratu Medusa yang dewasa dan indah, aura tinggi dan mulianya menyebabkan para prajurit itu, yang siap untuk membuat masalah, untuk tidak berpikir untuk melangkah maju untuk menginterogasi mereka. Setelah memasuki kota, Xiaoyan memimpin jalan dan berjalan jauh di sepanjang jalan. Setelah itu, dia memasuki sebuah restoran di mana ada banyak lalu lintas manusia. Orang-orang di bagian utara Kekaisaran adalah orang-orang yang kuat, oleh karena itu hanya mungkin untuk melihat restoran seperti itu di wilayah utara Kekaisaran. Itu tidak biasa melihat mereka di tempat-tempat mewah seperti ibu kota. Orang-orang dari semua perdagangan berkumpul di restoran seperti itu. Banyak berita dan informasi di antara orang-orang biasa di Kekaisaran tersebar dari tempat-tempat seperti itu. Oleh karena itu dapat dengan cepat menginformasikan Xiaoyan di mana berbagai bahan obat terbaik dan terluas berada di dalam kota. Keduanya berjalan ke restoran dan duduk di meja di samping jendela. Ratu Medusa menopang pipinya dengan tangannya ketika matanya yang cantik menatap keluar jendela. Ekspresinya seperti mengabaikan dan acuh tak acuh. Selama beberapa hari ini, semua hal tentang mendapatkan informasi sepenuhnya ditangani oleh Xiaoyan. Melihat sikapnya seperti ini, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan memanggil pelayan wanita. Setelah memesan anggur, yang tidak terlalu manjur, dia berdiri dan menuju ke beberapa tempat yang penuh dengan orang. Setelah melakukan ini berulang kali untuk waktu yang lama, Xiaoyan akhirnya mundur kembali ke meja dengan wajah penuh keringat. Dia menatap Ratu Medusa yang dengan nyaman menghirup anggur dan tidak bisa menahan nafas dengan putus asa. Apakah wanita ini tidak terlalu sombong? Bagaimana itu? Apakah Anda bertanya dengan jelas? Mata cantik Ratu Medusa melirik Xiaoyan saat dia bertanya dengan lembut. Dikatakan bahwa ada ruang ramuan dengan ketenaran besar di kota ini. Ada beberapa stok untuk banyak bahan obat langka di sana. Hanya saja harga untuk mereka sangat mahal. Xiaoyan mengangkat cangkir anggurnya dan menuangkannya ke mulutnya sebelum menggeram. Beristirahat. Setelah ini, kita akan pergi ke aula ramuan itu untuk melihatnya. Ratu Medusa mengangguk puas saat dia menjawab sambil tersenyum. Beristirahat. Setelah ini, kita akan pergi ke aula ramuan itu untuk melihatnya. Ratu Medusa mengangguk puas saat dia menjawab sambil tersenyum. Xiaoyan dengan lembut menepuk penggaris hitam di punggungnya, tetapi terlalu malas untuk terus berbicara. Hei, apakah kamu sudah mendengar masalah ini berkaitan dengan Mystic Cloud Sect? Sama seperti Xiaoyan dan Ratu Medusa sedang beristirahat dengan tenang, suara rahasia bisa terdengar tidak jauh dari meja mereka, menyebabkan Xiaoyan mengalihkan pandangannya. Anda berbicara tentang masalah pria muda bernama Xiaoyan membuat kekacauan besar di Mystic Cloud Sect, bukan? Seorang pria melengkungkan bibir dengan jijik pada temannya yang memiliki wajah tampak misterius. Kamu sudah tahu tentang itu. Orang yang berbicara sebelumnya langsung terkejut saat dia bertanya dengan malu-malu. Masalah sebesar ini sudah menyebar sekitar 2 hari yang lalu. Xiaoyan itu mengalahkan pemimpin sekte junior Mystic Cloud Sect, Nalan Yanran dalam pertandingan resmi. Saya mendengar bahwa itu tampaknya karena Nalan Yanran membatalkan pertunangan mereka 3 tahun lalu. Melihat itu sekarang, berita tentang Nalan Yanran yang diceraikan paksa oleh Xiaoyan saat itu memang memiliki keandalan. Melihat kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Xiaoyan saat ini, ia lebih dari cukup untuk layak menikah dengan Nalan Yanran. Petik 2. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, tampaknya Mystic Cloud Sect ingin mempertahankan Xiaoyan dengan paksa. Meskipun dia masih muda, orang-orang kuat di belakangnya benar-benar mengerikan sampai meninggalkan orang lain yang terdiam. Saya telah mendengar bahwa dalam pertempuran saat itu, tidak hanya 2 dohuang yang kuat, tetapi juga Ratu Medusa dari ras ular rakyat muncul. The Mystic Cloud Secte mungkin telah menggunakan semua upaya mereka, tetapi mereka akhirnya membiarkan Xiaoyan pergi utuh. Petik 2. Ratu Medusa. Ketika kata ini meninggalkan mulutnya, orang-orang di sekitarnya berseru. Menurut informasi yang dapat dipercaya, bahwa Xiaoyan juga adalah juara Grand Meeting Alchemist musim ini. Tatapan terkejut di sekitarnya menyebabkan kesombongan pria itu mengembang. Dia tertawa dan sekali lagi mengungkap informasi yang mengejutkan. Bukankah juara rapat agung alchemis bernama Yan Xiao? Tiba-tiba sebuah suara lembut muncul. Yan Xiao, Xiaoyan. Bukankah itu dia jika kita membacanya secara terbalik? Haha. Pria itu dengan muram berkata sambil tersenyum. Orang-orang di sekitarnya untuk sementara kosong. Segera, mereka tiba-tiba menyadari. Meskipun masalah mengenai nama ini tidak bernilai apa-apa setelah ditunjukkan, orang normal seperti apa yang tidak memiliki yang lebih baik untuk dilakukan, tetapi membaca nama secara terbalik. Orang ini benar-benar luar biasa. Pada usia seperti itu, dia telah melakukan hal-hal yang mengejutkan seperti itu. Di masa depan, begitu dia dewasa, bukankah dia akan lebih luar biasa? Pria itu dengan keras menuangkan anggur gandum yang kuat ke mulutnya dan menghela nafas iri. Pria mana yang tidak memiliki mimpi berdarah panas untuk melakukan sesuatu yang besar? Namun, karena kemampuan mereka yang terbatas, banyak orang ditakdirkan untuk hanya berfantasi tentang hal-hal seperti itu. Orang ini benar-benar luar biasa. Pada usia seperti itu, dia telah melakukan hal-hal yang mengejutkan seperti itu. Di masa depan, begitu dia dewasa, bukankah dia akan lebih luar biasa? Pria itu dengan keras menuangkan anggur gandum yang kuat ke mulutnya dan menghela nafas iri. Pria mana yang tidak memiliki mimpi berdarah panas untuk melakukan sesuatu yang besar? Namun, karena kemampuan mereka yang terbatas, banyak orang ditakdirkan untuk hanya berfantasi tentang hal-hal seperti itu. Xiaoyan agak terpana mendengar percakapan yang disampaikan, dan tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya.
Dia tidak berharap bahwa masalah di Mystic Cloud Sect sebenarnya telah menyebar ke sisi lain kekaisaran hanya dalam beberapa hari. Kamu sekarang orang yang terkenal. Ratu Medusa mengguncang cangkir anggur di tangannya dan menggoda. Xiao Yan merentangkan tangannya dan berkata, aku tidak tertarik dengan hal seperti itu. Baiklah, mari kita pergi dan melihat apakah ruang ramuan memiliki bahan obat yang kita butuhkan. Petik 2. Iya nih, petik 2. Xiao Yan dan Ratu Medusa berdiri dan hendak meninggalkan restoran ketika percakapan dari meja di samping mereka sekali lagi ditransmisikan, menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Xiao Yan itu tampaknya seseorang dari klan Xiao di kota Wutan, bukan? Itu benar, klan Xiao benar-benar dapat menunjukkan wajah mereka kali ini. Dengan anggota klan ini yang benar-benar orang yang menakutkan, siapa di wilayah utara yang berani untuk tidak menghormati klan Xiao? Petik 2. Hihi, mungkin tidak begitu. Secara kebetulan, saya baru saja datang dari Wutan City beberapa saat yang lalu. Saya mendengar bahwa klan Xiao telah menemui masalah selama 2 hari ini. Petik 2. Sebenarnya ada seseorang yang berani pergi ke klan Xiao untuk menemukan masalah pada saat ini. Saya tidak yakin tentang ini. Klan Xiao sangat ketat menjaga rahasianya. Saya juga tidak yakin tentang berita pastinya. Pria itu menggelengkan kepalanya sebelum menurunkannya untuk minum seteguk anggur gandum. Namun, dia tiba-tiba terdiam. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan menatap pemuda berjubah hitam yang muncul di depannya. Sebuah kekuatan yang kuat menyelubungi tubuh yang terakhir, menyebabkan dia, yang hanya 2 bintang Dougze menelan seteguk air liur. Dia dengan hati-hati berkata, Pak ini, apakah ada yang salah? Apa yang baru saja kamu katakan, masalah apa yang klan Xiao temui? Xiao Yan bertanya dengan suara berat. Si kecil saya tidak terlalu yakin. Saya hanya mendengar bahwa pertarungan yang terlalu intens telah meletus di klan Xiao 2 hari yang lalu. Setelah itu, klan Xiao menolak tamu luar masuk. Selain itu, sejak hari itu, pemimpin klan Xiao Zhan yang sudah sering tampil tidak lagi muncul. Saya pikir dia harus memilah masalah dalam klan. Pria itu berkata dengan nada gelisah. Ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi gelap dan khusyuk. Tiba-tiba hatinya merasakan kegelisahan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada lelaki itu, dia berbalik dan buru-buru menuruni tangga bersama Ratu Medusa. Senjata di punggung orang itu agak aneh. Satu orang tiba-tiba berkata dengan suara lembut ketika mereka melihat Xiao Yan yang telah menghilang dari tempat tangga itu berada. Ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi gelap dan khusyuk. Tiba-tiba hatinya merasakan kegelisahan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada lelaki itu, dia berbalik dan buru-buru menuruni tangga bersama Ratu Medusa. Senjata di punggung orang itu agak aneh. Satu orang tiba-tiba berkata dengan suara lembut ketika mereka melihat Xiao Yan yang telah menghilang dari tempat tangga itu berada. Senjata, penguasa. Pria itu sebelumnya terkejut. Tiba-tiba, dia sepertinya mengingat sesuatu. Sebuah kejutan perlahan muncul di wajahnya saat dia berteriak tanpa sadar, dia adalah Xiao Yan. Dia sebenarnya semuda ini. Petik 2. Xiao Yan saat ini secara alami tidak memperhatikan keributan di restoran di atas. Setelah menuruni tangga, dia berdiri di jalan dan mengerutkan alisnya dengan erat. Dia menatap Ratu Medusa dan berkata, aku tidak bisa tinggal di sini. Saya harus kembali ke Wutan City sekarang. Petik 2. Mendengar ini, alis Ratu Medusa dengan lembut dirajut. Samar-samar dia berkata, mari kita lihat toko obat di sini dulu. Jika ada bahan obat yang saya butuhkan. Aku berkata, aku ingin kembali ke Wutan City sekarang. Tatapan Xiao Yan sangat tajam saat dia menatap Ratu Medusa sambil menyuarakan setiap kata dengan jeda saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ratu Medusa terkejut dengan sikap Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi kokoh. Selama beberapa hari ini, Xiao Yan tidak pernah menentang apa yang dikatakannya. Itu benar-benar tak terduga bahwa dia benar-benar akan langsung bertentangan dengannya pada saat ini. Ini menyebabkan Ratu Medusa, yang identitasnya adalah seorang ratu ras, menjadi sedikit marah. Ratu ini ingin menemukan bahan obat. Pupil menyihirnya menatap dingin pada Xiao Yan saat Ratu Medusa perlahan berkata. Mata Xiao Yan menatap tajam pada sepasang murid yang menyebabkan pria terobsesi. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan di bawah tatapan tertegun Ratu Medusa, dia dengan erat meraih tangan lembutnya yang begitu lembut sehingga tampak tanpa tulang. Sebelum yang terakhir akan meledak, dia dengan dingin berkata, jika Anda ingin, pil roh pencairan, maka jangan memakai udara Anda milik seorang ratu di depan saya. Sebelumnya, saya menghormati Anda karena Anda telah membantu saya melarikan diri. Jika Anda terus mengganggu saya dengan menjengkelkan dan menjadi tidak masuk akal, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda muka. Petik 2. Pergi. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan menariknya dan dengan cepat berlari keluar kota. Ratu Medusa tampaknya menderita goncangan hebat karena ledakan tiba-tiba Xiao Yan, yang sama sekali berbeda dari periode waktu sebelumnya. Pada saat ini, dia sebenarnya tidak bereaksi. Hanya matanya yang terkejut karena menatap yang pertama. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya ada seseorang yang berani mengaum padanya dengan cara yang begitu sengit mengingat statusnya. Untuk sesaat, emosi di mana dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis tiba-tiba naik dalam hati Ratu Medusa. Sudah berapa tahun sejak dia diperlakukan seperti ini oleh seseorang. Selain itu, ini dari Dadoshi muda yang bisa dia kirim terbang dengan tamparannya. Apakah dia berpikir hidupnya terlalu lama? Xiao Yan menarik Ratu Medusa dan berlari keluar kota. Dia dengan cepat memanggil Purple Cloud Wings dan dengan cepat terbang menuju Wutan City. Dengan mendorong dirinya hingga batas, garis besar kota yang sebagian terlihat samar-samar muncul di depan mata Xiao Yan hanya dalam waktu 2 jam. Bab 357, Pergantian Acara di Klan Xiao. Keduanya mendarat di tempat yang tidak jauh dari kota Wutan. Xiao Yan mengabaikan Ratu Medusa di sisinya setelah mendarat. Ekspresinya agak gelap saat ia dengan cepat berjalan menuju gerbang kota yang terbuka lebar. Begitu dia berjalan lebih dekat ke gerbang kota, Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melirik 3 kata besar, Wutan City, di atas gerbang kota. Langkah kakinya terhenti tanpa disadari. Saat dia mengamati suara manusia yang ramai dan berisik yang ditransmisikan dengan samar melalui terowongan gerbang kota, dia menghela nafas dengan lembut dan bergumam pada dirinya sendiri, kota Wutan. Aku, Xiao Yan, akhirnya kembali ke rumah. Petik 2.
Xiao Yan mengangkat kakinya dan berjalan ke gerbang kota dan melewati terowongan yang agak gelap ke kota. Setelah itu, ruang di depan matanya tiba-tiba menjadi cerah di bawah sinar matahari. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan persimpangan yang akrab di jalan muncul di hadapannya. Sudah 2 tahun, tapi hampir tidak ada yang berubah. Xiao Yan tertawa pelan. Perasaan hangat yang samar untuk kembali ke rumah menyebabkan ekspresi gelap dan serius di wajahnya sedikit melemah. Dia menoleh dan melirik Ratu Medusa yang berjalan dengan kecepatan tetap yang tidak cepat atau lambat di belakangnya. Setelah itu, dia menoleh ke belakang, mengangkat kakinya, dan dengan cepat berjalan menyusuri jalan yang telah dia jalani selama lebih dari 1 dekade. Saat Xiao Yan khawatir tentang peristiwa yang terjadi pada klan di hatinya, Xiao Yan tidak berhenti di sepanjang jalan. Dia buru-buru dan dengan cepat berjalan di jalan dari ingatannya. Sepanjang jalan, ketika dia melewati beberapa pasar yang telah menjadi milik klan Xiao, dia sedikit menghentikan langkah kakinya. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa pasar memiliki sedikit orang. Setelah itu, langkah kakinya secara bertahap menjadi lebih cepat. Lebih dari 10 menit kemudian, Xiao Yan yang telah melewati beberapa jalan dengan keakraban tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke halaman besar yang terletak di tepi jalan. Pintu halaman memiliki 2 kata besar, Klan Xiao. Ini membuatnya perlahan mendesah lega. Xiao Yan berdiri di depan pintu klannya sendiri, tapi dia jauh lebih tenang. Tatapannya menyapu sekeliling klan Xiao. Ketika dia meninggalkan rumah saat itu, tempat ini sangat ramai. Saat ini, bagaimanapun, sekarang sangat sepi. Tidak ada penjaga yang mendominasi yang berdiri dengan tertib di pintu utama bisa terlihat sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia memiringkan kepalanya dan melirik Ratu Medusa di belakangnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya dengan lembut, "Bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku?" Tidak, wanita ini tampaknya masih menyimpan dendam atas sikap Xiao Yan sebelumnya. Karena itu, dia dengan tegas menolaknya saat dia mendengar kata-katanya. Harganya adalah ramuan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil semangat pencairan. Xiao Yan berkata dengan lemah. Kamu punya satu. Murid-murid Ratu Medusa segera menjadi cerah setelah mendengar kata-katanya. Aku punya, buah rakasa makam. Xiao Yan telah membawa kembali sejumlah bahan obat dari lembah kecil di pegunungan Magical Beast Mountain sebelum dia pergi saat itu. Buah monster-monster needle, yang diperlukan untuk memperbaiki pil spirit pencairan, kebetulan di antara mereka. Benda apa? Hari ini, kamu akan menuruti aku. Petik 2. Aku bisa membunuh orang. Ratu Medusa hanya merenung kurang dari 2 detik sebelum mengangguk. Dalam hatinya, membunuh orang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan hal lain. Xiao Yan tersenyum, berbalik dan berjalan melewati pintu utama. Namun, tepat ketika langkah kakinya melewati pintu, sebuah suara yang agak lembut dan marah terdengar dari balik pintu. Siapa kamu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Xiao kami mudah digertak? Petik 2. Saat dia mendengar suara itu, langkah Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi berhenti. Dia menoleh dan melihat ke arah tempat suara itu terdengar. Di belakang pintu utama, seorang gadis kecil yang lembut dan cantik yang baru berusia sekitar 12 hingga 13 tahun dengan marah menatapnya dengan mata membelalak. Kamu, tatapan Xiao Yan perlahan menyapu tubuh gadis kecil itu. Kenangan dari beberapa tahun yang lalu muncul dari benaknya. Wajahnya menjadi sedikit lebih lembut ketika dia berkata dengan lembut sambil tersenyum, aku ingat kamu dipanggil Xiao King, bukan? Adik perempuan sepupu Xiao Mei. Anda sebenarnya telah tumbuh sangat banyak sejak terakhir kali saya melihat Anda 2 tahun lalu. Petik 2. Ketika dia mendengar Xiao Yan siap memanggil namanya, gadis kecil itu jelas terkejut. Murid-murid cerdasnya pertama-tama berhenti di tubuh Ratu Medusa sejenak. Meskipun saat ini dia masih muda, dia masih terkejut dengan kecantikan wanita mempesona ini yang wajahnya ditutupi oleh kerudung. Dia terkejut sesaat sebelum tatapannya berhenti di wajah Xiao Yan. Gadis kecil itu mengamati garis samar yang familiar itu sementara dia merajut alisnya yang tipis dan merenung dengan keras. Setelah merajut alisnya dan berpikir lama, Xiao King tiba-tiba teringat sesuatu. Wajah kecilnya, yang menghadap Xiao Yan, memerah dalam sekejap. Mata cerdas itu berdenyut dengan kejutan dan kegembiraan yang menyenangkan. Beberapa saat kemudian, gadis kecil yang tidak bisa mengendalikan kegembiraannya tiba-tiba menerkam Xiao Yan. Xiao Yan Biaoge, itu benar-benar kamu. Anda akhirnya kembali. TL, Biaoge, untuk mengatasi sepupu laki-laki yang lebih tua. Xiao Yan maju selangkah dan menangkap gadis kecil yang menerkam. Dia tersenyum dan mengusap rambut Xiao King ketika dia berkata dengan suara lembut, gadis kecil, setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu sepertinya cepat menyusul kakak perempuanmu. Anda pasti akan menjadi cantik di masa depan. Petik 2. Biaoge, asterisk menangis asterisk menangis asterisk, kamu akhirnya kembali. Sesuatu yang besar telah terjadi di klan. Orang-orang jahat itu mengambil keuntungan dari kita. Mereka datang ke klan Xiao setiap hari. Saya mendengar dari ibu saya bahwa mereka ingin merebut pasar kami. Baru-baru ini, kami bahkan tidak berani meninggalkan rumah kami. Xiao King mengangkat wajahnya yang kecil dan menangis, yang berantakan, dari dada Xiao Yan. Matanya merah saat dia menangis. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia tersenyum ketika menepuk punggung Xiao King dan dengan lembut berkata, baiklah, gadis kecil, kamu tidak perlu takut. Serahkan semua hal ini kepada Biaoge, bawalah aku melihatnya. Petik 2. Ya, Xiao King buru-buru menganggukkan kepala kecilnya. Karena Xiao Yan telah membantu klan Xiao menjadi faksi terbesar di kota Wutan dalam 1 kali kejadian, reputasi Xiao Yan sangat luar biasa di antara generasi Xiao King. Selain itu, dalam 2 tahun ini, klan Xiao juga secara bertahap berkembang karena obat penyembuhan yang ditinggalkan Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan Biaoge ini, yang telah meninggalkan rumah untuk berlatih, digambarkan memiliki kekuatan yang hampir supranatural seperti dewa dalam hati orang-orang ini. Xiao Yan berdiri tegak dan menyaksikan Xiao King, yang terpental di jalan kecil saat dia maju karena suasana hatinya yang ceria. Namun, wajahnya perlahan gelap. Telapak tangannya menepuk penguasa berat Suan di punggungnya. Niat membunuh yang gelap dan dingin yang tiba-tiba muncul di dalam dirinya menyebabkan Ratu Medusa mengerutkan alisnya dengan terkejut. Mengikuti di belakang Xiao King, langkah Xiao Yan dengan lembut melangkah di jalan kecil yang terbuat dari pecahan batu.
Lingkungan yang dikenalnya yang dia hilangkan selama 2 tahun menyebabkan kenangan masa kecilnya perlahan-lahan merembes keluar dari benaknya. Xiao Yan mengikuti Xiao Qing dan melewati beberapa jalan kecil. Sebuah aula besar yang agak luas perlahan-lahan muncul di ujung pandangannya. Orang-orang jahat itu ada di dalam. Penatua pertama dan yang lainnya juga ada di dalam. Namun, semuanya terluka. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan berani bertindak sombong. Xiao Qing mengayunkan tinju kecilnya ke arah aula besar dan dengan marah berkata, orang-orang jahat itu ada di dalam. Penatua pertama dan yang lainnya juga ada di dalam. Namun, semuanya terluka. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan berani bertindak sombong. Xiao Qing mengayunkan tinju kecilnya ke arah aula besar dan dengan marah berkata, terluka, sesuatu memang terjadi pada klan. Xiao Yan mengerutkan mulutnya dengan erat. Dia melangkah di tangga batu dan akhirnya berhenti di luar pintu utama yang tertutup rapat. Ketika dia mendengar suara di dalam, senyum dingin perlahan-lahan terangkat dari sudut mulutnya. Aula besar yang luas itu agak gelap dan suasananya agak suram. Setidaknya ada 100 orang yang masuk ke aula besar ini. Orang-orang ini dibagi menjadi 2 kelompok yang saling berhadapan. Mereka saling memandang dengan mengancam, tampak seolah-olah kerusuhan akan pecah. Ada beberapa orang yang duduk di depan kedua kelompok. Di depan kelompok klan Xiao, 3 tetua klan Xiao duduk. Namun, wajah ketiganya saat ini pucat. Dari penampilan luar mereka di mana mereka tidak bisa menyembunyikan beberapa doki meluap dari tubuh mereka, jelas bahwa mereka telah menderita beberapa luka dalam yang serius. Di seberang sisi orang-orang dari klan Xiao, ada sekelompok pria besar dengan tampang galak. Ada 3 orang di kursi Grandmaster, tempat para pemimpin kelompok duduk. Salah satu dari mereka jelas kepala klan dari klan Jia Li, yang pernah berubah menjadi bentuk usang oleh Xiao Yan, Jia Li Hua. Xiao Yan juga mengenal orang lain. Dia adalah Aoba Padun, kepala klan dari salah satu dari 3 klan besar yang berdiri berdampingan dengan klan Xiao di kota Wutan saat itu, klan Aoba. Orang ketiga adalah seseorang yang tidak dikenal. Orang itu mengenakan jubah panjang seorang alkemis. Ekspresinya dingin dan keras dan usianya sekitar 50 atau lebih. Selain itu, hal yang paling menarik adalah lencana kuali yang digambar di dada jubah panjang orang ini. Ada 3 riak berwarna perak di lencana yang bergerak dengan lembut seolah itu adalah makhluk hidup. Seorang alkemis tingkat 3. Di Wutan City, yang bahkan tidak pernah memiliki asosiasi alkemis, seorang alkemis tingkat 3 adalah seseorang yang bisa membuat faksi manapun merasa sangat hormat. Alkemis 3 tingkat yang tidak dikenal ini juga saat ini adalah orang yang paling ditakuti oleh ketiga tetua klan Xiao. 2 pemimpin klan ini, klan Xiao kita mungkin telah menemukan beberapa masalah baru-baru ini, tetapi apakah kalian berdua benar-benar berpikir klan Xiao kami adalah lumpur yang dapat diremas? Pasar di dalam kota Wutan adalah sesuatu yang telah dibangun dengan keras oleh klan Xiao kami. Anda ingin membelinya dengan harga murah itu? Apakah Anda bermimpi? Wajah sesepuh kedua sedalam dan sedalam air. Pandangannya menyapu sekelompok orang di seberangnya yang seperti harimau dan serigala ketika dia berbicara dengan dingin. Haha, penatua kedua pasti bercanda. Selama 2 tahun ini, klan Xiao Anda pada dasarnya telah mendapatkan semua uang di Wutan City. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan kita tidak akan memiliki alternatif selain meninggalkan tempat ini. Tempat ini adalah tempat asal kami. Jika kita pergi, tidak mudah untuk menetap di tempat lain. Kita juga tidak punya pilihan untuk bertahan hidup. Saya harap kalian 3 penatua bisa tahan dengan kami. Selama Anda setuju dengan ketentuan yang kami ajukan, klan kami tidak akan membuat hal-hal yang terlalu sulit bagi klan Xiao di masa depan karena hubungan kami di masa lalu. Bukankah sangat baik bagi kita semua untuk menghasilkan uang bersama? Aoba Padun tersenyum seperti yang dikatakan. 10.000 koin emas untuk 1 pasar, apakah kau perampok? Tetua ketiga, yang karakternya selalu agresif menatap Aoba Padun dengan mata merah. Dia tanpa sadar membanting meja saat dia menunjuk Aoba Padun dan memarahi dengan marah. Kakak ketiga, penatua pertama menarik penatua ketiga yang akan berdiri dan dengan lembut menangis, jangan mengacaukan prioritasmu. Penatua ketiga duduk dengan keras. Cangkir teh yang dia pegang di tangannya dihancurkan sampai meledak. Kemarahan penatua ketiga sama besarnya dengan sebelumnya. Marah akan melukai tubuh Anda. Jia Li Hua, yang telah diam tiba-tiba tertawa gelap ketika dia berkata, sayangnya, kalian semua tidak punya pilihan dalam masalah ini hari ini. Jika Anda menjual, tempat itu akan dijual. Jika Anda tidak menjual, tempat itu juga akan dijual. Jia Li Hua, kita seharusnya tidak berbelas kasih saat itu. Membiarkanmu, seekor anjing, hidup. Penatua pertama berkata dengan gelap. Jia Li Hua, kita seharusnya tidak berbelas kasih saat itu. Membiarkanmu, seekor anjing, hidup. Penatua pertama berkata dengan gelap. Maaf, tidak ada obat untuk penyesalan yang dijual di dunia ini. Jia Li Hua tersenyum. Kejahatan gelap di wajahnya menyebabkan orang merasa dingin di hati. Hari ini, aku, Jia Li Hua akan mengembalikan semua luka yang diderita klan Jia Li kami 2 tahun lalu. Petik 2. Jika Anda semua benar-benar ingin menggunakan kekuatan, klan Xiao kami juga akan bertarung sampai kita berdua menderita kerugian besar. Penatua pertama terdiam sesaat ketika dia melihat Jia Li Hua yang seperti ular. Dia kemudian berbicara dengan suara tebal. Saat ini, ia hanya bisa berharap bahwa pihak lain enggan untuk bertindak paksa dan memilih untuk menunda waktu. Haha, bangsa tua, kualifikasi apa yang kamu miliki saat ini untuk bertarung dengan kami? Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan panggil Xiao San. Dengan syarat bahwa kalian 3 teman lama berada di saat ini, diriku sendiri benar-benar dapat menghabisi kalian semua. Jia Li Hua dengan dingin tertawa. Sudut mata sesepuh pertama berkedut sedikit. Penatua pertama melambaikan tangannya, dan memblokir kelompok anggota klan Xiao yang marah di belakangnya. Tatapannya menatap Jia Li Hua dengan dingin dan gelap saat dia dengan dingin berkata, jika kamu berani menyentuh klan Xiao kami, keturunan klan Xiao kami pasti akan menyebabkan Anda tidak dapat tidur atau makan dengan damai. Anda semua bisa menunggu pembalasannya begitu dia kembali. Petik 2. Miliknya, sudut mata mereka tiba-tiba bergerak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tidak hanya Jia Li Hua dan Aoba Padun menjadi diam, tetapi bahkan tangan alkemis asing di sisi yang ditempatkan di kursi, tanpa sadar melompat. Sosok muda perlahan muncul dalam pikiran semua orang.
2 tahun yang lalu, pemuda ini yang baru berusia 15 tahun yang mengirim klan Jiali, yang berkembang dari hari ke hari ke jurang yang dalam. 2 tahun kemudian, pemuda itu saat itu sudah secara langsung memilih pada Mystic Cloud Sect dan bahkan berhasil meninggalkannya dalam keadaan utuh. Harus diketahui bahwa di mata Jialibi dan faksi-faksi ini, Mystic Cloud Sekte seperti dewa. Siapapun dari dalam Mystic Cloud Sekte akan cukup untuk menyapu semua faksi ini di kota Wutan. Ketika mereka mendengar rumor tentang lelaki kecil dari klan Xiao yang bertarung melawan Mystic Cloud Sect untuk pertama kalinya, hampir semua orang di seluruh kota Wutan kaget selama 1 menit. Faksi-faksi itu, yang merupakan musuh dari klan Xiao, bahkan merasakan hawa dingin yang dipancarkan dari dalam tulang mereka. Jika bukan karena orang kuat misterius dengan latar belakang yang tidak diketahui, bahkan Jia Lihua mengatakan kepadanya berita tentang Xiao Yan yang diam-diam dibunuh oleh Mystic Cloud Sect, kemungkinan Jia Lihua tidak akan berani datang ke klan Xiao dan menjarah mereka ketika mereka dalam kesulitan, bahkan jika dia punya 10 nyali dan telah menemukan ahli kimia tingkat 3 untuk mendukungnya. TL, 10 nyali, 10 kali keberanian. Hei, kalau begitu kamu bisa menunggu. Ketika Anda menunggu sampai Anda mati, Anda mungkin sekali lagi melihat bajingan kecil bernama Xiao Yan. Jia Lihua dengan dingin tertawa, berencana untuk menggunakan ini untuk menyembunyikan ketakutannya terhadap seseorang. Kakak Ao, kita tidak perlu terus menunda. Karena mereka menolak untuk setuju, maka kita harus langsung mengambil tindakan. Monopoli klan Xiao selama beberapa tahun ini hampir membuat kita bangkrut. Kita tidak bisa lagi sopan. Jia Lihua menoleh dan berbicara dengan suara serius kepada Ao Bapadun. Karena kalian bertiga tidak menunjukkan pemahaman apapun tentang situasi yang sedang kamu alami, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan perasaan apapun. Ao Bapadun menghela nafas dengan menyesal. Dia melambaikan tangannya dan 10 ditambah pria besar di belakangnya segera mengambil senjata mereka dari pinggang mereka dengan suara dentang. Mereka menatap anggota klan Xiao di sisi yang berlawanan dengan wajah penuh niat membunuh. Karena kamu ingin menghabisi kita semua, maka klan Xiao kita akan menyebabkan kalian semua menderita bahkan jika kita bertarung sampai ada 1 orang tersisa. Penatua pertama, yang telah menekan dirinya sendiri, tiba-tiba menghancurkan tangannya dengan keras di atas meja saat ia akhirnya meletus. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Penatua pertama, klan Xiao tidak memiliki pengecut yang akan melarikan diri. Ayo bertarung sampai mati bersama mereka. Di belakangnya, 10 anggota plus dari klan Xiao memiliki wajah yang memerah karena marah. Karena kamu ingin menghabisi kita semua, maka klan Xiao kita akan menyebabkan kalian semua menderita bahkan jika kita bertarung sampai ada 1 orang tersisa. Penatua pertama, yang telah menekan dirinya sendiri, tiba-tiba menghancurkan tangannya dengan keras di atas meja saat ia akhirnya meletus. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Penatua pertama, klan Xiao tidak memiliki pengecut yang akan melarikan diri. Ayo bertarung sampai mati bersama mereka. Di belakangnya, 10 anggota plus dari klan Xiao memiliki wajah yang memerah karena marah. Selama kita bisa menahannya sampai pemimpin klan muda dari klan Xiao kembali, kita akan dapat mengambil kembali keluhan yang kita alami hari ini. Penatua pertama menghirup udara kasar saat dia mengepalkan giginya dan menangis keluar. Pemimpin klan muda, bentuk alamat ini mewakili persetujuan para tetua di klan terhadap penerus masa depan tertentu dari klan Xiao. Berita yang telah menyebar dari Mystic Cloud Sekte menyebabkan setiap anggota klan Xiao merasa bangga dengan anggota klan yang disebut Xiao Yan. Ini termasuk 3 tetua yang telah memandang rendah dirinya saat itu. Maaf, tapi kamu mungkin tidak memiliki kesempatan itu. Saat itu, Xiao Yan membunuh muridku. Hari ini, aku akan membiarkan klan Xiaomu mati bersamanya. Alkemis itu yang telah diam tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara serak. Sang alkemis perlahan mengangkat kepalanya saat tatapannya perlahan menyapu semua orang dari klan Xiao. Dia berkata dengan lemah, aku lupa memberitahumu bahwa muridku adalah Liu Xi, yang telah membantu klan Jiali menciptakan obat penyembuhan saat itu. Petik 2. Saat kata-kata sang alkemis perlahan jatuh, kekuatan yang kuat yang setidaknya bintang 6 Dado Xi tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Di bawah tekanan kekuatan ini, penatua pertama dan yang lainnya yang sudah terluka serius buru-buru mundur beberapa langkah. Ekspresi mereka agak pucat. Membunuh mereka, jangan biarkan siapapun hidup. Jia Lihua dengan dingin tersenyum ketika dia berkata dengan suara yang gelap dan tebal sambil menyaksikan mata geram para anggota klan Xiao. Sepertinya surga ingin klan Xiao kita untuk paroki hari ini. Seteguk darah segar tumpah keluar dari sudut mulut penatua pertama ketika dia menyaksikan sekelompok orang yang menyeringai sengit saat mereka mengelilingi mereka. Ekspresinya dipenuhi dengan keputusasaan dan kesuraman. Mencicit. Petik 2. Sama seperti semua anggota klan Xiao memutuskan untuk bertarung mati-matian dengan hidup mereka, suara jelas pintu yang didorong terbuka tiba-tiba menyela pembantaian yang akan meletus. Pintu perlahan didorong terbuka dan sinar matahari yang tajam mengikuti celah pintu saat merayap masuk sampai akhirnya mencapai sisi lain aula. Semua orang di aula besar menoleh ke pintu utama. Sosok pria muda kurus perlahan-lahan berjalan masuk dari sana. Aku menyesal terlambat kembali. Petik 2. Suara meminta maaf samar pemuda itu muncul. Mendengar suara yang agak akrab ini, penatua pertama awalnya terkejut. Segera, tubuhnya yang menegang benar-benar santai. 2 tetes air mata keruh kegembiraan bergerak di sepanjang wajah tuannya dan berguling ke bawah. Babak 358, biarkan tidak ada. Mengikuti jalan yang diterangi matahari yang terbentang dari celah pintu, sosok kurus seorang pemuda perlahan-lahan masuk. Dia melewati orang-orang besar yang tangannya membawa senjata seolah-olah mereka tidak ada. Akhirnya, dia perlahan melewati sisi Jia Bilai dan Ao Bapadun yang wajahnya dipenuhi dengan kusam. Suasananya begitu sunyi, bahkan burung gagak dan burung pipit tidak berani membuat suara. Hanya suara napas yang sedikit tergesa-gesa yang bisa terdengar. Di bawah tatapan semua orang, pemuda itu perlahan-lahan datang ke depan semua orang dari klan Xiao. Dia menundukkan kepalanya, menatap lelaki tua itu, yang begitu bersemangat hingga dia menangis, dan membungkuk sedikit. Xiao Yan, di bawah dukungan dari anggota klan di belakangnya, penatua pertama dengan penuh semangat melihat wajah muda dan tampan di depannya, yang memiliki sedikit kurang matang dan garis yang lebih kaku dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu. Suaranya bergetar tanpa sadar ketika dia berkata, apakah itu benar-benar kamu?
Xiao Yan mengangkat kepalanya, dan menatap wajah tua yang selalu ingin diinjaknya dengan kasar di masa lalu. Dia tersenyum dan mengangguk, merasakan ratapan di dalam hatinya. Setelah 2 tahun pelatihan, dia memang menjadi jauh lebih dewasa. Dendam yang dia pegang saat itu juga pucat dengan aliran waktu. Tidak peduli bagaimana seseorang ingin mengatakannya, klannya memiliki hubungan darah yang sulit untuk dihapus. Penatua pertama, itu benar-benar Tuan Muda Xiao Yan. Tuan Muda Xiao Yan kembali. Klan Xiao kita selamat. Wajah para anggota klan Xiao yang mendukung sesepuh pertama mengungkapkan kegembiraan yang liar. Mereka begitu bersemangat sehingga mulut mereka tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata yang ingin mereka ucapkan. Ketika mereka memeriksa wajah Xiao Yan, mereka masih bisa melihat beberapa garis familiar dari 2 tahun lalu. Anggota klan Xiao, yang semangatnya sangat tegang selama 2 hari terakhir, akhirnya menghela napas seolah-olah mereka telah dibebaskan dari beban berat. Segera, suasana gembira menggantikan keputusasaan sebelumnya. Beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan mental yang lebih lemah tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Penatua kedua dan ketiga saling melirik. Hati mereka mendesah lega. Tatapan mereka menatap wajah acuh tak acuh, tersenyum, muda, dan tampan dan menganggukkan kepala dengan sikap puas. Setelah 2 tahun pelatihan, generasi klan muda yang tajam ini yang gagal menunjukkan pengekangan akhirnya menemukan cara untuk melemahkan kekuatannya. Sesuatu yang terlalu kaku mudah patah. Mengungkap kekuatan seseorang secara berlebihan bukanlah hal yang baik. Menyembunyikan pedang yang berharga dalam kasusnya dan menggunakan aura pedang secara rahasia adalah cara yang benar. Dibandingkan dengan sorakan semua orang di klan Xiao, kelompok Jiabilai di sisi yang berlawanan, yang awalnya memiliki sikap sombong memiliki nyala api mereka langsung padam. Semua orang saling memandang. Tangan mereka yang memegang erat senjata tidak bisa menahan gentar. Selama beberapa hari ini, hampir semua orang di Wutan City telah mendengar setidaknya 10 versi berbeda dari insiden mengejutkan Xiao Yan yang bertengkar hebat dengan Mystic Cloud Sect. Hati semua orang dipenuhi dengan penghormatan terhadap orang yang seperti tokoh legendaris ini. Sekarang orang legendaris itu tampak hidup di depan mereka, tidak heran mengapa orang-orang yang dipenuhi dengan niat membunuh ini akan merasa ketakutan. Jiabilai, kamu bajingan. Tidakkah Anda mengatakan bahwa Xiao Yan telah diam-diam dibunuh oleh Mystic Cloud Sect? Kenapa dia hidup sekarang? Mata Aoba Padun menatap punggung kurus yang menghadapnya. Ketakutan yang sulit disembunyikan melintas di matanya. Wajahnya hijau saat dia membalikkan tubuhnya dan meraih kerah baju Jiabilai dan mengeluarkan raungan lembut dan marah. Ada sedikit gemetar dalam suaranya. Pandangan Jiabilai juga ditempel di belakangnya. Sudut mulutnya berulang kali bergetar. Kakinya juga menjadi sedikit mati rasa pada saat ini. Dia menelan ludahnya dengan susah payah. Wajahnya yang awalnya gelap dan ganas mulai sedikit terisak. Bagaimana saya tahu? Orang itu dengan jelas mengatakan kepada saya bahwa Xiao Yan sudah terbunuh. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu berbohong padaku, seorang pemimpin klan dari sebuah klan kecil, kan? Petik 2. Jangan bilang bahwa orang di depan adalah Xiao Yan yang telah keluar dari kubur. Aoba Padun mengepalkan giginya dan berkata dengan marah. Meskipun bagian dari alasan dia setuju untuk berurusan dengan klan Xiao, yang dalam kondisi rusak, setelah Jiabilai menekannya adalah karena fakta bahwa dia memang telah ditekan oleh klan Xiao dengan cara yang terlalu keras untuk 2 tahun. Sebagian besar alasannya adalah karena Jiabilai mengatakan bahwa Xiao Yan diam-diam dibunuh oleh orang-orang kuat dari Mystic Cloud Sect. Inilah yang menyebabkan dia menganggukkan kepalanya dan melakukan perlawanan terhadap klan Xiao. Harus diketahui seberapa terkejut hatinya ketika dia pertama kali mendengar bahwa orang kecil dari klan Xiao benar-benar berhasil meninggalkannya dalam keadaan utuh setelah bertengkar hebat dengan yang besar dikenal sebagai Mystic Cloud Sect. Karena ini dia mengangguk dan setuju setengah percaya setelah Jiabilai bersumpah di bawah kutukan yang paling kejam. Setelah setuju, kembalinya Xiao Yan yang tertunda menyebabkan Aoba Padun meningkatkan kepercayaannya pada kata-kata Jiabilai. Namun, saat dia berpikir bahwa semua yang dia butuhkan akan jatuh ke tangannya, Xiao Yan yang, menurut apa yang dikatakan Jiabilai, seharusnya terbunuh, muncul di depannya. Pukulan semacam ini, dan teror yang dibawa oleh sosok manusia itu, menyebabkan Aoba Padun segera turun ke dalam keadaan marah dan terkejut. Ekspresi Jiabilai pucat. Saat ini dia sekarang dalam keadaan di mana seluruh tubuhnya sedingin es. Tenggorokan ahli alkimia tingkat 3 berguling sedikit saat matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan. Wajahnya berubah-ubah. Kekuatan kuat yang telah meletus sebelumnya juga menjadi jauh lebih lamban. 3 Penatua, apakah Anda semua baik-baik saja? Punggung Xiao Yan menghadap orang-orang yang ekspresinya berbeda satu sama lain ketika ia menatap 3 tetua berwajah pucat dan bertanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Penatua pertama berjuang untuk berdiri. Dia menggelengkan kepalanya dan segera membungkuk perlahan ke arah Xiao Yan dengan sikap serius. Namun, ketika dia membungkuk setengah jalan, sebuah tangan mendukungnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat wajah muda yang berisi senyum lembut. Segera, mata tuanya tanpa sadar menjadi berkaca-kaca. Penatua pertama, Anda seorang senior. Anda tidak dapat memperlakukan Xiao Yan dengan cara ini. Kalau tidak, jika ayah melihat ini, aku takut dia akan menyalahkanku. Xiao Yan tersenyum sambil berkata dengan lembut. Beberapa dari kita, orang-orang tua, sudah berlebihan di masa lalu. Di masa depan, saya, menggunakan status saya sebagai penatua pertama, menjamin Anda bahwa hal-hal di masa lalu tidak akan pernah terulang lagi. Penatua pertama memiringkan kepalanya, menggosok sudut matanya yang agak lembab dan menghela nafas kepada Xiao Yan. Aku yang muda saat itu juga tidak terlalu disukai. Apalagi masalahnya sudah selesai. Saya orang yang cukup pelupa. Xiao Yan tersenyum dan mengangkat bahu. Saat ketika dia sekali lagi melangkah ke klan ini, dia tahu bahwa apapun yang terjadi, darahnya sendiri adalah milik klan ini. Paling tidak, sebelum dia menjadi orang yang tidak berguna, klan ini telah memberinya masa kecil yang sempurna. Tatapan Xiao Yan menyapu wajah-wajah akrab anggota klan di belakang 3 tetua. Dia tersenyum dan berkata, tapi sekarang, saya pikir kita harus menyelesaikan dulu masalah di sini sebelum kita mengenang masa-masa indah. Petik 2. Nak, hati-hati, Jiabilai dan Aoba Padun sudah menjadi bintang 5 Dadosis sementara lelaki tua itu adalah guru Liu Ling saat itu. Dia adalah alkemis tingkat 3 dan memiliki kekuatan Dadosi bintang 6. Penatua pertama mengangguk dan memperingatkan dengan lembut.
Xiao Yan tersenyum sedikit dan perlahan berbalik. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap dan dingin saat dia berbalik ke arah Jia Bilai dan yang lainnya. Aku belum melihatmu selama 2 tahun, tapi kekejian pemimpin klan Jia Bilai tidak kurang dari saat itu. Xiao Yan menatap perlahan melewati kelompok orang di kedua sisi sebelum akhirnya mengarahkan pandangannya pada tubuh Jia Bilai saat dia tersenyum dan berkata. Tatapan Jia Bilai menatap wajah yang masih memiliki garis besar pemuda dari 2 tahun yang lalu. Tubuhnya tanpa sadar bergidik. Dia menelan ludahnya sambil berkata dengan suara bergetar, keponakan Xiao Yan. Sungguh tak terduga bisa bertemu Anda lagi. Petik 2. Xiao Yan tersenyum sedikit. Dia dengan ceroboh mengeluarkan kursi dari belakangnya dan duduk dengan postur besar di depan semua orang. Tangannya memegang gagang penguasa dan menariknya dengan ganas. Penguasa berat membawa kekuatan ganas saat menabrak lantai batu yang keras. Segera, banyak garis retak kecil mulai menyebar dari titik di mana penguasa mendarat. Pemimpin klan Aoba, aku tidak menyangka bahwa kamu juga akan berada di sini. Saat Xiao Yan berbicara, pandangannya berbalik ke arah Aoba Padun di samping, yang ekspresinya berubah terus-menerus. Sudah 2 tahun sejak aku melihatmu. Keponakan Xiao Yan menjadi semakin luar biasa. Benar-benar bahwa ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Jika kakak Xiao melihat Anda, dia pasti akan sangat senang bahwa dia tidak bisa menutup mulutnya. Seluruh tubuh Aoba Padun bergetar ketika dia mendengar suara Xiao Yan. Dia buru-buru menemani Xiao Yan tertawa. Ayah harimau tidak memiliki anak anjing, berarti seseorang yang kuat hebat tidak memiliki anak yang lemah tidak berguna. Kamu bisa menelan omong kosongmu. Xiao Yan meliriknya dengan samar. Tangannya perlahan menggosok gagang penguasa Suan berat di tangannya. Suaranya pelan menjadi padat, aku hanya ingin tahu persis apa yang kalian berdua ingin lakukan dengan membawa orang-orangmu ke klan Xiaoku. Petik 2. Keponakan Xiao Yan, masalah hari ini sepenuhnya kesalahpahaman. Kami datang karena kami mendengar bahwa klan Xiao telah menemui masalah. Karena itu, kami mengambil waktu untuk datang untuk melihatnya. Anda juga harus tahu bahwa kami memiliki cukup banyak area di mana kami bekerja sama dengan klan Xiao. Wajar jika kita harus datang dan menunjukkan kekhawatiran sekarang bahwa sesuatu telah terjadi pada klan Xiao. Ekspresi Aoba Padun sekali lagi memucat saat dia buru-buru berbicara dengan senyum setelah mendengar niat membunuh yang tebal dan dingin yang tersembunyi dalam suara Xiao Yan. Keponakan Xiao Yan, masalah hari ini sepenuhnya kesalahpahaman. Kami datang karena kami mendengar bahwa klan Xiao telah menemui masalah. Karena itu, kami mengambil waktu untuk datang untuk melihatnya. Anda juga harus tahu bahwa kami memiliki cukup banyak area di mana kami bekerja sama dengan klan Xiao. Wajar jika kita harus datang dan menunjukkan kekhawatiran sekarang bahwa sesuatu telah terjadi pada klan Xiao. Ekspresi Aoba Padun sekali lagi memucat saat dia buru-buru berbicara dengan senyum setelah mendengar niat membunuh yang tebal dan dingin yang tersembunyi dalam suara Xiao Yan. Di sampingnya, ekspresi Jia Bilai bergantian tiba-tiba antara putih dan hijau. Apakah begitu? Xiao Yan menunduk dan tertawa. Kepalanya tiba-tiba terangkat. Murid-murid hitam gelap itu seperti pisau tajam, dengan dingin menatap Aoba Padun dan Jia Bilai. Suara lembut dan teredam tiba-tiba muncul dalam suasana sunyi. Segera, api panas, berwarna hijau melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan tanpa peringatan. Dalam hitungan detik, suhu di aula tiba-tiba naik. Para anggota klan Xiao yang jaraknya dekat dengan Xiao Yan buru-buru menarik kembali. Jika kalian berdua merencanakan sesuatu terhadap klan Xiao kami, maka kalian berdua tidak perlu pergi hari ini. Suara Xiao Yan sedingin es, saat api berwarna hijau menyelimuti seluruh tubuhnya. Ketika Aoba Padun, Jia Bilai, dan ahli alkimia tingkat 3 menyaksikan api berwarna hijau naik dari dalam tubuh Xiao Yan dengan mulut kering, teror muncul di wajah mereka ketika mereka mengambil 2 langkah mundur. Keponakan Xiao Yan, jangan salah paham. Saya bahkan tidak memiliki sedikit pun pikiran buruk terhadap klan Xiao. Masalah hari ini sepenuhnya kesalahpahaman. Saya sekarang akan segera pergi. Aoba Padun menelan seteguk air liur. Suaranya menjadi sedikit tajam karena ketakutannya. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru melambaikan tangannya. 10 plus pria besar membawa senjata bergegas mendekatinya. Setelah itu, sekelompok orang dengan hati-hati keluar dari aula besar. Pemimpin klan junior, Anda tidak bisa membiarkannya pergi. 2 hari ini, cukup banyak anggota klan kami terluka oleh mereka. Beberapa di antara mereka bahkan, saat dia memandang Aoba Padun yang sedang mundur, penatua ketiga, yang memiliki karakter yang tidak sabar, tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. Sebelum dia bisa mengatakan semua yang dia inginkan, dia dihentikan oleh gelombang tangan Xiao Yan. Segera, dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya dan menarik kembali. Melihat sikapnya seperti ini, jelas bahwa dia sudah benar-benar memperlakukan Xiao Yan sebagai andalan yang mendukung klan ini. Kamu, melihat Aoba Padun yang sebenarnya ingin menarik keluar dengan cara seperti itu, Jia Bilai terkejut. Wajahnya sedikit bergerak, tubuhnya menegang sesaat sebelum dia buru-buru membalikkan tubuhnya. Dia menghadapi Xiao Yan yang duduk di kursi dan berbicara kepada wajah tenang Xiao Yan dengan senyum tersanjung. Keponakan Xiao Yan, masalah hari ini sepenuhnya kesalahpahaman. Di masa depan, saya pasti akan secara pribadi berkunjung untuk meminta maaf. Masih ada masalah lain di klan saya hari ini, selamat tinggal. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru melambaikan tangannya berbalik dan membawa bawahannya pergi dengan cepat. Wajah alkemis tingkat 3 berubah menjadi hijau saat dia memandang Jia Bilai dan Aoba Padun yang keduanya memimpin bawahan mereka dan melarikan diri dengan cara yang memalukan. Meskipun hatinya juga sedikit takut dengan reputasi Xiao Yan, keangkuhannya sebagai seorang alkemis tidak memungkinkannya untuk pergi seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya. Segera, dia mengepalkan giginya dan berteriak dengan keras, kalian semua berhenti. Klan Xiao saat ini dalam kondisi babak belur. Apakah Anda semua direduksi ke keadaan seperti itu hanya karena orang kecil? Wajah apa yang akan Anda miliki untuk bertahan hidup di Wutan City di masa depan? Setelah mendengar teriakan sang alkemis, Jia Bilai dan Aoba Padun menghentikan langkah mereka. Namun, setelah pikiran mereka ragu-ragu sejenak, sebuah jeritan mengerikan terdengar di aula besar.
Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat, hanya untuk mengejutkan melihat tingkat 3 alkemis yang dibungkus oleh film energi 7 warna saat ini. Selain itu, cairan 7 warna sebenarnya berulang kali menetes dari film energi. Cairan 7 warna tampaknya memiliki sifat korosif yang sangat kuat. Ketika setiap tetes cairan jatuh ke tubuh alkemis, itu akan menyebabkan jeritan darah yang mengental. Di bawah banyak tatapan kaget di aula besar, tubuh alkemis tingkat 3 dikorosi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah 10 detik lebih, cairan 7 warna sudah mengisi setengah film energi. Di dalamnya, tubuh alkemis dan bahkan tulang-tulangnya benar-benar terkorosi. Tenggelam, keadaan yang sangat menyedihkan di mana ahli alkimia tingkat 3 meninggal menyebabkan tenggorokan orang-orang di aula besar berguling tanpa sadar. Dentang, film energi tiba-tiba pecah. Cairan 7 warna menyembur keluar dan perlahan-lahan mulai bergabung menjadi tubuh indah anggun di depan mata semua orang. Beberapa saat kemudian, kecantikan menyihir muncul di aula besar. Dia mengangkat murid-muridnya yang cantik dengan ringan. Kepadatan di dalam mereka akan menyebabkan tubuh siapapun yang bersentuhan dengan mereka menggigil. Gigi Jiabilai dan Aoba Padun bergetar ketika mereka menyaksikan keindahan menyihir itu. Pada saat ini, sebuah nama yang hampir menyebabkan seseorang lumpuh muncul di hati mereka. Ratu Medusa. Petik 2. Keponakan Xiao Yan, selamat tinggal. Masalah hari ini jelas merupakan kesalahpahaman. Petik 2. Jiabilai menangkupkan tangannya yang gemetar ke arah Xiao Yan yang duduk dengan tenang di kursi seperti pilar kayu. Jiabilai dan Aoba Padun akhirnya tidak bisa menahan teror di hati mereka. Mereka memimpin bawahan mereka dan berkerumun dengan cara yang memalukan. Mereka sudah membuat keputusan. Begitu mereka meninggalkan tempat ini, mereka akan segera mengepak barang-barang mereka dan pergi ke suatu tempat yang jauh dari kota hutan. Saat dia menyaksikan Jiabilai dan yang lainnya yang berkerumun keluar dari aula besar dengan cara panik, Xiao Yan, yang tetap diam, akhirnya melambaikan tangannya dengan lembut. Suaranya yang tenang menyebabkan semua orang di klan Xiao merasakan kegembiraan yang meluas dari kepuasan besar. Jangan tinggalkan siapapun. Ketika suara Xiao Yan jatuh, sosok Ratu Medusa di aula perlahan menjadi ilusi. Itu pintu besar ke aula mengeluarkan, ledakan, dan tertutup rapat. Dengan cepat mengikuti ini, tangisan mengerikan berulang kali terdengar di luar pintu. Bab 359, dia harus mati. Suasananya begitu sunyi di aula yang luas sehingga bahkan burung beo atau burung pipit pun tidak bersuara. Semua anggota klan Xiao mengepalkan tangan mereka erat-erat ketika mereka mendengar banyak jeritan darah yang keluar dari pintu. Ada kepuasan besar di wajah mereka. Pergantian peristiwa klan Xiao baru-baru ini telah menyebabkan hati mereka dipenuhi dengan keluhan. Sekarang setelah Xiao Yan kembali, dia akhirnya menarik seluruh klan, yang akan mencapai ujungnya, ke atas. Keluhan yang mereka alami selama beberapa hari terakhir saat ini menghilang dengan setiap jeritan mengerikan dari luar pintu. Jeritan mengerikan di luar berlanjut selama kurang dari 1 menit sebelum mereka secara bertahap terdiam. Ketika jeritan darah mengental berakhir, tatapan di aula besar mulai sekali lagi berkumpul di belakang Xiao Yan, yang diam-diam duduk di kursi dengan punggung menghadap mereka. Pada saat ini, ada beberapa fanatisme tambahan dan rasa hormat di dalam tatapan itu. Pemimpin klan junior, Penatua pertama mengambil satu langkah maju yang bersemangat dan memecah keheningan aula besar. Penatua pertama, panggil saja aku Xiao Yan. Aku benar-benar tidak punya hak untuk disebut junior clan leader. Xiao Yan perlahan berdiri dari kursinya, berbalik, tersenyum dan menjawab dengan nada lembut. Penatua pertama sedikit terkejut ketika dia melihat wajah tersenyum yang benar-benar berbeda dari wajah keras yang telah dipenuhi dengan niat membunuh sebelumnya. Segera, dia mengangguk sambil tersenyum, saat ini, di klan Xiao ini, kata-katamu mampu mewakili perintah pemimpin klan. Petik 2. Ayah tidak akan setuju untuk itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan bercanda. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan 10 ditambah botol batu giok kecil muncul di atas meja. Ini adalah beberapa obat penyembuhan untuk mengobati cedera internal. Biarkan anggota klan yang terluka mengkonsumsinya terlebih dahulu. Petik 2. Mendengar ini, Penatua pertama dengan cepat menganggukkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan 2 anggota klan melangkah maju. Mereka mengambil botol giok dan mulai membagikannya dalam urutan yang tepat. Xiao Yan memperhatikan mereka yang telah mengkonsumsi obat penyembuhan sebelum dia meraih penguasa Suan berat dengan satu tangan dan dengan ceroboh meletakkannya di punggungnya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari aula besar. Berderit, Xiao Yan membuka pintu, dan sinar matahari masuk. Sinar matahari yang hangat mengusir semua kesuraman yang menyelimuti aula besar. Xiao Yan melangkah melewati ambang pintu. Pandangannya melirik ke sekelilingnya. Adegan yang diharapkan dari mayat di semua tempat tidak muncul. Hanya Ratu Medusa yang bersandar malas di pohon willow di bawah sinar matahari. Tangan halusnya secara acak bermain dengan daun hijau zamrud. Sosoknya yang indah dan melengkung tercermin di tanah, bergerak sedikit dan tampak sangat menarik. Melihat Xiao Yan keluar, Ratu Medusa mengangkat kepalanya dan meliriknya. Dia berkata dengan lemah, tidak ada mayat atau tulang yang tertinggal, tidak satupun dari mereka yang tersisa. Ingat, buah rakasa makam monster adalah milikku. Petik 2. Wanita ini memang sangat kejam. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Dia mengangguk sebelum berbalik untuk melihat anggota klan Xiao yang mengikuti di belakangnya dan keluar. Saat ini, mereka memiliki ekspresi terkejut ketika mereka menyapu tanah kosong di depan mereka. Namun, karena teror terhadap wanita yang menyihir itu tidak jauh, bahkan yang lebih tua ketiga, yang memiliki temperamen buruk, tidak berani mengambil inisiatif untuk membuka mulut dan bertanya. Di masa depan, Wutan City tidak akan lagi memiliki klan Jia Li dan klan Aoba. Suara Xiao Yan menyebabkan anggota klan Xiao mendesah lega. Betul, Xiao Yan tampaknya mengingat sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam, Penatua pertama, di mana anggota klan Xiao yang lain? Klan Xiao tampaknya tidak hanya memiliki beberapa orang ini, kan? Petik 2. Keke, kamu tidak perlu khawatir. Jika hanya ada beberapa orang yang tersisa di klan Xiao, wajah apa yang akan saya miliki ketika saya pergi menemui leluhur kita? Penatua pertama menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menjelaskan, saya sudah berharap bahwa akan ada orang yang akan menjarah kita dalam kondisi menyedihkan kita. Oleh karena itu, saya telah mengatur agar tanggungan klan untuk pindah ke gunung di belakang terlebih dahulu.
Ada juga cukup banyak anggota klan yang cukup kuat melindungi mereka di sana. Petik 2. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia membalikkan kepalanya ketika dia melihat kepala kecil yang keluar dari kerumunan. Pada saat ini, gadis kecil yang cantik yang diikat ekor kuda ini menatap Xiao Yan dengan penuh perhatian dengan sepasang mata berair besar yang dipenuhi dengan penyembahan sedemikian rupa sehingga bintang-bintang kecil hampir muncul. Gadis kecil, pergi ke gunung di belakang dan memanggil anggota klan keluar. Biao Ge kembali, tidak ada yang akan terjadi pada klan Xiao. Xiao Yan melambaikan tangannya ke Xiao Qing dan berbicara sambil tersenyum. TL, Biao Ge, kakak sepupu. Setelah mendengar perintah Xiao Yan, Xiao Qing dengan cepat keluar dari kerumunan manusia. Dia memberikan respons yang tajam sebelum melompat-lompat dan bersorak saat dia berlari ke belakang rumah klan Xiao. Sepanjang jalan, tawa, hihi, seorang gadis kecil berulang kali terdengar. Biao Ge di hatinya yang dia pikir bisa melakukan apa saja tidak mengecewakannya. Bahkan masalah sulit yang menyebabkan para tetua klan menjadi tidak berdaya sepenuhnya diselesaikan olehnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia menoleh dan memperhatikan penatua pertama. Sekarang, Elder pertama, bisakah kamu ceritakan semua hal yang baru-baru ini terjadi pada klan Xiao secara detail? Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, wajah penatua pertama, yang awalnya membawa senyum, segera menjadi pahit. Dia menghela nafas pelan, memutar kepalanya dan melambaikan tangannya. Setelah memberhentikan anggota klan untuk membereskan klan Xiao yang benar-benar berantakan, ia kemudian berbalik, menghadap Xiao Yan dan berkata, masuk dan kita akan bicara. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia memimpin dengan berbalik dan berjalan ke aula. Penatua kedua dan ketiga saling bertukar pandang dan mengikutinya dengan wajah yang sama suramnya. Mengamati sikap tiga lainnya, jari Xiao Yan bergetar sedikit ketika dia mengangkat kakinya dan mengikuti. Mereka berempat sekali lagi berjalan ke aula. Saat ini, tempat yang sedikit berantakan sudah dengan cepat dibersihkan oleh anggota klan Xiao. Mereka berempat duduk berturut-turut dan anggota klan di samping buru-buru membawa teh panas. Tangan Xiao Yan memegang cangkir teh itu, merasakan kehangatan yang perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Dia melirik wajah serius dari penatua pertama dan dengan lembut berkata, katakan, apa yang terjadi? Penatua pertama menganggukkan kepalanya. Dia baru saja akan membuka mulutnya ketika dia menutupnya. Tatapannya berhenti di kursi di samping Xiao Yan. Yang terakhir mengikuti pandangan itu dan perlahan-lahan menoleh hanya untuk menyadari bahwa Ratu Medusa sudah duduk di sana dengan wajah tenang sejak titik waktu yang tidak diketahui. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Bicara saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata. Penatua pertama menganggukkan kepalanya dengan senyum pahit dan menghela nafas. Sejak kamu meninggalkan Wutan City, klan Xiao kami, dengan bantuan sejumlah besar obat penyembuhan yang kamu tinggalkan, perlahan-lahan memperkuat posisi kami di dalam kota Wutan. Meskipun klan Jiali dan klan Aoba berpikir untuk menyatukan dan menekan klan Xiao selama periode waktu ini, klan Xiao kami bertahan satu demi satu dengan dukungan dari Ya Fei Xiao Jie. Karena keuntungan yang diperoleh klan Xiao dari penjualan obat penyembuhan selama 2 tahun ini menjadi terlalu besar, itu juga mengakibatkan konflik kami dengan klan Jiali dan Aoba menjadi semakin kuat. 3 bulan sebelum Anda kembali, mereka akhirnya tidak bisa menahan diri dan mulai menggunakan kekerasan. Untungnya, bagaimanapun, kekuatan klan Xiao telah melonjak selama 2 tahun ini. Dalam hal kekuatan murni, bahkan dengan penyatuan 2 klan mereka tidak dapat memperoleh banyak manfaat. Petik 2. TL, Xiao Jie, merujuk pada putri dari klan kaya tertentu, belum menikah. Tapi, setelah berbicara ke titik ini, ekspresi penatua pertama tiba-tiba menjadi tidak stabil. Dia mengepalkan tangannya, bunyi, renyah, menyebabkan Xiao Yan menyadari kemarahan macam apa yang saat ini disembunyikan di jantung sesepuh pertama. Hanya 3 hari yang lalu, klan Xiao menerima pukulan paling tragis. Petik 2. Sudut mata Xiao Yan berkedut saat dia perlahan menyesap seteguk teh. Sudah larut malam ketika pertahanan klan Xiao berada pada posisi terlemah. 3 pria berjubah hitam misterius yang melebihi harapan semua orang tiba-tiba datang dari langit. Meskipun mereka tidak mengambil inisiatif untuk melukai orang, mereka merusak klan Xiao sampai benar-benar berantakan. Kerusakan yang mereka sebabkan memperingatkan seluruh klan Xiao. Pemimpin klan sangat marah. Dia memimpin orang-orang kuat dari klan Xiao, ingin menghentikan mereka. Namun, kekuatan pihak lain terlalu menakutkan. Kami bertiga bahkan tidak bertahan satu pertukaran dengan orang berjubah hitam yang adalah pemimpin sebelum kami semua terluka parah. Kami semua tahu bahwa orang itu menahan diri. Kalau tidak, kami bertiga pasti tidak akan hidup dari satu serangan itu. Tubuh tua-tua pertama itu sedikit gemetar saat dia menundukkan kepalanya dan berkata. Retak, suara jernih tiba-tiba muncul. Penatua pertama dan yang lainnya buru-buru mengangkat kepala mereka hanya untuk melihat bahwa ekspresi Xiao yang tiba-tiba menjadi sangat jelek. Cangkir teh di tangannya sudah diremas sampai pecah. Bubuk bercampur teh bergerak sepanjang celah di antara jari-jarinya dan menetes ke bawah. Di mana ayah? Tatapan Xiao Yan menatap tajam pada 3 tetua. Napasnya cepat dan suaranya agak serak. Mendengar ini, ekspresi dari penatua pertama dan 2 penatua lainnya menjadi suram ketika mereka menggelengkan kepala mereka dengan pahit. Ayah tidak ada di gunung di belakang. Ekspresi Xiao Yan begitu jelek sehingga sedikit menakutkan. Dia mengamati ketiga tetua yang wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Tiba-tiba, dia berdiri dan raungan keluar dari tenggorokannya, katakan padaku. 3 pria berjubah hitam misterius datang setelah pemimpin klan. Pemimpin klan juga tampaknya menyadari niat mereka. Oleh karena itu, untuk menghindari cedera atau kematian anggota klan, dia sendiri mengalihkan 3 orang misterius pergi dan sampai sekarang, dia belum kembali. Penatua pertama mengertakkan gigi dan berkata dengan senyum pahit. Bang! Sebuah ki ganas tiba-tiba meletus dari dalam aula besar. Meja di sisi Xiao Yan langsung pecah terpisah saat ini. Anggota klan di aula besar yang telah bergerak bolak-balik saat mereka membersihkan tempat itu menegang tubuh mereka saat mereka menatap wajah ganas Xiao Yan yang duduk di tengah aula. Apakah Anda memiliki informasi tentang 3 orang misterius? Tubuh Xiao Yan melilit api berwarna hijau panas. Suaranya saat ini seperti suara yang datang dari akhirat. Di dalam es, ada niat membunuh liar.
Tidak, penatua pertama mengepalkan giginya, menatap suhu tinggi yang menerkam ke arahnya dan menggelengkan kepalanya pahit. Meskipun kita tidak tahu kondisi persis dari pemimpin klan, kita masih bisa setidaknya menentukan bahwa hidupnya saat ini tidak dalam bahaya. Penatua pertama tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kuno dengan hati-hati dari saku dadanya. Dia membukanya dan sebuah batu giok berwarna zamrud muncul di dalamnya. Sebuah titik cahaya perlahan-lahan berenang di tengah potongan batu giok, seolah-olah itu memiliki spiritualitas. Penatua pertama dengan hati-hati mengambil potongan batu giok. Dia mempelajarinya secara rinci sebelum menghela napas lega. Dengan suara lembut, dia berkata, potongan batu giok ini ditinggalkan oleh leluhur klan Xiao kami. Setiap pemimpin klan akan meninggalkan sedikit energi spiritual di dalamnya. Jika pemimpin klan mati, titik cahaya renang ini akan menghilang bersamanya. Melihat bahwa titik cahaya spiritual saat ini masih sangat kuat, saya pikir dia seharusnya tidak berada dalam bahaya kematian. Petik 2. Kata-kata dari sesepuh pertama menyebabkan hati Xiao Yan, yang seperti gunung berapi yang telah meletus, sedikit tenang. Dia menerima potongan batu giok dari penatua pertama dan dengan lembut membelainya. Bisakah itu memberitahuku posisi ayah saat ini? Suara Xiao Yan gelap dan dingin ketika dia bertanya. Itu tidak bisa, penatua pertama bergetar dengan senyum pahit. Xiao Yan menghirup udara dingin yang dalam. Dia perlahan menutup matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh liar di dalam hatinya memengaruhi alasannya, yang hampir mencapai batasnya. Ada jejak energi yang ditinggalkan oleh orang-orang dari Mystic Cloud Sect di dalam mereka bertiga. Ratu Medusa, yang duduk dengan tenang di samping, tiba-tiba melirik Xiao Yan dan berkata, ini sedikit seperti penatua pertama dari Mystic Cloud Sect. Petik 2. Mata tertutup Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Niat membunuh gelap dan dingin yang bahkan menyebabkan Ratu Medusa terkejut perlahan-lahan merembes keluar dari tubuh Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Wajah lembut dan tampan itu sekarang benar-benar dipenuhi dengan keganasan dan kegilaan. Kali ini, dia harus mati. Siapapun yang menghentikan saya akan mati.